Dengarkan, di dalam setiap suku, dalam setiap peradaban, selalu ada sosok yang berdiri di tepian. Mereka yang melihat dunia tidak dengan mata biasa, tetapi melalui sebuah cermin yang membalik segala sesuatu. Mereka adalah para pelawak suci, para pemimpi yang terjaga, para pembawa kebenaran yang menyamar sebagai orang gila. Dalam tradisi Lakota, mereka disebut Heyoka. Seorang Heyoka tidak gila. Mereka adalah orang paling waras di dalam sebuah dunia yang telah sepakat untuk menganggap kegilaan sebagai kewajaran. Apakah Anda pernah merasa seperti alien yang terdampar di planet yang aneh, di mana aturan-aturan yang dianggap orang lain sebagai kebenaran mutlak bagi Anda hanyalah sebuah permainan yang absurd, di mana Anda justru menemukan kejelasan di dalam kekacauan dan menemukan kebenaran dengan cara membalikannya? Anda mungkin bukan seorang berkekuatan magis, tapi jiwa Anda mungkin berjalan di jalan Heyoka. Ini bukan gelar yang dicari, melainkan sebuah pengakuan akan cara keberadaan yang telah ada di dalam diri Anda sejak lahir. Berikut adalah tanda-tandanya. 1. Anda memandang dunia secara terbalik, dan justru disitulah Anda menemukan kebenaran. Bagi orang lain, air membasahi, bagi Anda, api mungkin yang menyegarkan. Metaforisnya, ketika semua orang berlari mengejar kesuksesan, Anda justru mempertanyakan apa arti sukses yang sebenarnya. Ketika semua orang takut pada kegelapan, Anda justru masuk ke dalamnya untuk menemukan cahaya yang tidak terlihat di siang hari. Anda adalah kontradiksi yang berjalan. Anda memahami sesuatu dengan terlebih dahulu memahami lawannya. Anda menyembuhkan dengan membuat orang tertawa pada luka mereka sendiri. Anda mengajar bukan dengan memberikan jawaban, tetapi dengan mengajukan pertanyaan yang menggelitik yang membongkar fondasi pemikiran mereka. Anda adalah kontradiksi yang berjalan. Anda memahami sesuatu dengan terlebih dahulu memahami lawannya. Anda menyembuhkan dengan membuat orang tertawa pada luka mereka sendiri. Anda mengajar bukan dengan memberikan jawaban, tetapi dengan mengajukan pertanyaan yang menggelitik yang membongkar fondasi pemikiran mereka. 2. Emosi orang lain adalah bahasa ibu Anda, dan Anda merasakannya secara fisik. Anda bukanlah empati biasa, Anda adalah cermin emosional. Anda memasuki sebuah ruangan dan bisa langsung merasakan kepalsuan, ketakutan, atau kemarahan yang tidak diucapkan, seolah-olah itu adalah bau yang menyengat. Seringkali, tanpa disadari, Anda memantulkan kembali emosi itu kepada pemiliknya, dengan cara Anda yang unik, mungkin dengan lelucon yang menohok, atau dengan sikap dingin yang tiba-tiba. Ini bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menunjukkan pada mereka apa yang mereka rasakan karena mereka telah lama memendamnya. Anda adalah sistem deteksi dini untuk kebohongan emosional. 3. Humor Anda gelap, tidak terduga, dan selalu mengandung kebenaran yang menusuk. Anda tidak membuat lelucon untuk sekedar menghibur. Lelucon Anda adalah peluru kebijaksanaan yang dibungkus dengan tawa. Anda menggunakan absurditas dan ironi untuk membongkar keangkuhan, menggoyahkan keyakinan buta, dan menunjukkan kebodohan dalam sebuah situasi. Orang mungkin tertawa terbahak-bahak pada lelucon Anda, dan beberapa saat kemudian mereka terdiam karena mereka baru menyadari kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Humor Anda adalah pisau bedah yang membedah ego, dan tawa adalah biusnya. 4. Anda merasa paling normal justru di saat-saat yang paling kacau. Ketika krisis melanda, ketika semua orang panik dan sistem runtuh, seringkali disitulah Anda menemukan ketenangan yang aneh. Kekacauan adalah normal bagi Anda. Di tengah badai, Anda justru bisa melihat polanya dengan jelas. Anda adalah orang yang tetap tenang dan bisa menemukan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Karena solusi itu datang dari sudut pandang yang terbalik. Anda adalah penjaga perdamaian di tengah badai, bukan dengan menenangkan ombak, tetapi dengan mengajak orang lain untuk belajar menari di atas kapal yang terguncang. 5. Anda tidak nyaman dengan struktur kaku dan otoritas yang sok kuasa.
Aturan yang kaku, hierarki yang kaku, dan karena memang selalu begitu, adalah musuh alami Anda. Bukan karena Anda pembangkang, tetapi karena Anda melihatnya sebagai penjara bagi jiwa manusia. Anda secara naluri tahu kapan sebuah aturan perlu dibengkokkan, dilanggar, atau dibalik untuk kebaikan yang lebih besar. Anda adalah pengingat bahwa roh manusia lebih penting daripada prosedur. 6. Peran terbesar Anda adalah menjadi sebuah cermin yang memperlihatkan apa yang tidak ingin dilihat orang. Ini adalah tugas suci sekaligus beban Heyoka. Orang akan seringkali marah kepada Anda. Mereka tidak marah pada Anda, tetapi pada bayangan mereka sendiri yang Anda pantulkan. Ketika Anda menunjukkan kepalsuan mereka, ketakutan mereka, atau ego mereka, reaksi pertama mereka adalah membenci sang pembawa pesan, yaitu Anda. Seorang Heyoka yang sejati memiliki hati yang kuat untuk menerima ini, karena mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari pelayanan mereka. Anda mengorbankan kenyamanan sosial Anda untuk kebenaran yang lebih tinggi. Menjadi Heyoka bukanlah pilihan. Itu adalah takdir jiwa. Itu adalah jalan yang sepi, karena Anda akan sering disalahpahami. Tapi itu juga adalah jalan yang paling dalam menemui tujuan, karena ketika Anda menerima sifat Anda menyadari bahwa Anda adalah agen perubahan yang divonis. Anda tidak datang untuk mengikuti irama drum yang sudah ditentukan. Anda datang untuk menghentikan irama itu sejenak, membalikkan nadanya, dan memaksa semua orang untuk mendengarkan melodi yang berbeda, melodi jiwa mereka sendiri yang telah lama mereka abaikan. Jika tanda-tanda ini menggetarkan sesuatu di dalam diri Anda, janganlah takut. Anda tidak sendiri. Anda adalah bagian dari garis keturunan para pelawak suci. Terimalah keanehan Anda, percayalah pada kebijaksanaan terbalik Anda, dan teruslah berdiri sebagai cermin, meskipun dunia kadang ingin memecahkan Anda. Karena dalam kegilaan Anda yang terencana, terletak sebuah kunci untuk membangunkan dunia yang tertidur.